Nih ya, prinsip komunikasi efektif antar perawat. Ada 7 poin. Yang pertama adalah jelas dan ringkas. Jadi sampaikan informasi penting secara langsung tanpa bertele-tele, gunakan bahasa sederhana dan hindari istilah yang bisa menimbulkan salah paham. Ya, hindari itu. Yang keduanya lengkap dan relevan. Jadi informasi mencakup kondisi pasien terkini, riwayat singkat, ya, riwayat singkat, nggak usah panjang-panjang. Kalau mau ngisi dari riwayat penyakit dahulu, riwayat apa, dioperin, itu namanya bukan operan. Itu namanya ngisi ulang apa? Pengkajian awal keperawatan. Ya kan? Kalau udah operan, levelnya berarti nggak perlu sampai ke situ-situnya. Yang disampaikan hanya yang relevan dengan kondisi pasien pada saat ini. Kemudian batasi, riwayat singkat, obat, tindakan, hasil pemeriksaan, dan risiko yang perlu diantisipasi. Ya, risiko yang perlu diantisipasi ini nanti berhubungan dengan materi saya yang kedua, yaitu tentang early warning score ya. Itu adalah risiko-risiko yang perlu diantisipasi berdasarkan skor EWS. Kemudian batasi pada hal-hal penting untuk keselamatan dan kelanjutan pelayanan. Poin ketiganya adalah terstruktur. Jadi kita pakai metodenya SBAR, Situation, Background, Assessment, Recommendation, supaya komunikasi sistematis dan hindari percakapan acak atau lompat-lompat. Lalu akurat dan terkini. Jadi pastikan data yang disampaikan sesuai dengan catatan terakhir dan kondisi pasien saat ini. Segera koreksi bila ada informasi yang tidak sesuai. Jadi kalau misalnya mau operannya jam 7 pagi kan? TTV yang disampaikan TTV jam berapa? Jam 6 apa jam 10 malam? Jam 6. Soalnya kalau saya cek di Apexa tuh di inputnya jam 10 malam. Mereka saya bertanya-tanya nih, yang jam 7 pagi dioperin yang mana ya gitu. Ya, jadi kalau mau operan pagi berarti yang jam 6 pagi yang disampaikan. Kalau mau operan siang disampaikan yang jam 12. Kalau misalnya mau operan malam disampaikan yang jam 18. Oke, ya. Kalau bisa lebih dekat lagi ya. Poin ke-5-nya adalah interaktif. Ya. Jadi kalau komunikasi itu interaktif, dua arah. Beri kesempatan perawat penerima untuk bertanya, gunakan teknik repeat back agar informasi yang dipastikan dipahami dengan benar. Kemudian tepat waktu dan tanpa gangguan. Jadi lakukan di waktu yang sudah dijadwalkan dan dalam suasana kondusif. Hindari interupsi yang bisa membuat informasi terpotong. Ini terjadi, hasil observasi saya sangat terjadi waktu itu di bulan Juli ya. Jadi sebelum bulan Juli itu masih terjadi di ruangan Orchid. Kenapa? Ada banget nih interupsi yang bikin informasi terpotong. Karena apa? Mereka operannya di depan telepon nurse station. Telepon itu kan kalau pagi bunyi aja ya kerjaannya ya. Ada yang dari pendaftaran lah, konfirmasi pasien. Ya kan? Entah ada yang mau nanya apalah, ada yang minta input dong pemeriksaan labnya, ada ini. Pokoknya teleponnya bunyi terus. Jadi pada saat operan baru ngomong satu pasien, kadang-kadang lagi ngomong hasil penunjang diangkat. Jadi lagi ngomongin hasil penunjang kepotong. Lagi ngomongin apa kepotong gitu. Makanya ternyata ya, ini bukan saya yang bikin loh, ini saya nyontek dari buku. Ternyata memang kita itu kalau operan perlu dilakukan di waktu yang sudah dijadwalkan dan dalam suasana kondusif. Kemudian hindari interupsi yang bisa buat informasi terpotong. Dan poin terakhirnya adalah profesional dan bertanggung jawab. Jadi kita harus tetap menjaga kerahasiaan pasien, catat poin-poin penting dalam dokumentasi medis. Mungkin kalau teman-teman sekarang masih pakainya kertas-kertas itu ya. Yang sebenarnya saya udah lama sih minta untuk dipindahkan ke kor, saya minta pindahin kemana catatan itu? Buku. Kemudian sampaikan dengan sikap saling menghargai dengan tujuan bersama yaitu keselamatan pasien. Jadi operanlah dengan baik, jangan ribut operannya. Ya.